Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama menjadikan firman Tuhan itu untuk melatih kita terus bangkit dan bergerak, berdampak bagi banyak orang. Kita akan sama-sama memperhatikan dan merenungkan renungan 79 hari ini di dalam bacaan kita Matius 25 ayat 14 sampai 29, tetapi saya akan bacakan ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Puji Tuhan, saya memberikan tema hari ini yaitu tentang tanggung jawab. Observasi tokoh di dalam pembacaan ini ada tuan atau majikan dan juga para hamba-hambanya. Dan peristiwa yang terjadi adalah di sini seorang majikan yang mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya untuk dikelola dan diberikan kepercayaan ini masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka. Itu tertulis di ayat yang ke-15. Interpretasinya adalah seorang tuan atau seorang majikan ketika dia memperhatikan para hamba-hambanya, tentu saja sebagai seorang tuan, sebagai seorang majikan, dia akan melihat yang manakah dari hambanya ini mampu mendapatkan tanggung jawab yang besar dan yang manakah hambanya yang kemungkinan hanya mampu melakukan tanggung jawab yang kecil. Itu sebabnya dari perhatian atau pemandangan dari tuan, maka dia akan mempercayakan dari tanggung jawab yang akan dia berikan itu pasti diberikan sesuai dengan kemampuannya. Dalam pembacaan ini kita melihat seorang tuan, dia memiliki beberapa hamba-hambanya. Dan dari hamba-hamba yang dia miliki ini, ada yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan 5 talenta. Ada yang mampu mengerjakan 2 talenta. Juga ada yang hanya mampu mengerjakan 1 talenta. Dan sebagai seorang tuan atau majikan yang baik, dia tidak memberikan tanggung jawab yang sepertinya membebani atau memberikan tanggung jawab melebihi dari kemampuan mereka. Itu sebabnya dalam bacaan ini kalau kita melihat tuan itu, majikan itu memberikan tanggung jawab, memberikan talenta itu kepada masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Pasti seorang majikan yang sudah kenal karyawannya, kenal hamba-hambanya, dia tahu, dia kenal yang mana yang mampu, yang mana yang baru separuh kemampuannya atau yang baru kecil kemampuannya. Nah, dari tanggung jawab yang dipercayakan, maka kita akan sama-sama belajar ya. Hamba yang bertanggung jawab itu seperti apa? Jadi kalau seorang tuan memberikan tanggung jawab, dia akan melihat, dia akan memperhatikan kira-kira hamba-hambanya itu bertanggung jawab atau tidak. Itu terlihat dari cara kerja mereka. Kita lihat ciri hamba yang bertanggung jawab adalah yang pertama di dalam ayat 16 dan 17, yaitu tidak suka menunda ya. Hamba yang bertanggung jawab, dia tidak suka menunda pekerjaan atau kepercayaan atau tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Ayat 16 dan 17, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Hamba-hamba ini dikatakan segera pergi. Setelah menerima talenta dari tuannya, maka hamba ini dikatakan segera pergi dan menjalankan itu.
mengerjakan seperti sebagaimana Tuhan perintahkan, ya. Jadi mereka menjalankan uang itu sampai pada akhirnya memperoleh laba. Yang kedua, hamba yang bertanggung jawab itu adalah rajin atau cekatan, ya. Yakin apa yang dipercayakan kepadanya itu harus dikerjakan sebaik-baiknya. Dalam Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Dalam pembacaan kita di poin yang pertama, tidak suka menunda, ini juga termasuk bisa menjadi bagian juga bahwa orang yang rajin itu cepat-cepat, dia cekatan, dia ingin segera mengerjakan, ya. Jadi kalau kita melihat dibandingkan dalam Amsal ini, kalau berlambat-lambat itu akan mendatangkan kemiskinan, ya. Tetapi orang yang rajin itu cepat-cepat kerja dan itu akan lebih mempercepat keberhasilannya, ya. Kemudian yang berikutnya, ciri hamba yang bertanggung jawab adalah dia seorang yang pekerja keras. Itu di ayat 16 bagian B, ya. Di ayat 16 bagian B, bahwa dia bekerja, mengelola sekuat tenaga. Saya percaya hamba yang bertanggung jawab itu dia memikirkan bagaimana caranya supaya apa yang saya kerjakan ini mendatangkan keuntungan. Dia tidak mudah menyerah. Dia akan mengerjakan semaksimal mungkin, bahkan mungkin bisa berbuat lebih daripada yang dibataskan kepadanya, ya. Bekerja keras sampai memperoleh laba. Di situ ada perjuangan untuk menuju kepada kesuksesan. Ini adalah ciri hamba yang bertanggung jawab, sehingga hamba yang bertanggung jawab ini ada buah dari apa yang dikerjakannya. Buah dari hamba yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Kalau kita lihat, yang pertama dia mendapatkan hasil dengan maksimal, ya. Ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 5 kemudian mendapatkan 5. Ini 100%. Ini adalah cara kerja semaksimal mungkin, cara kerja yang begitu luar biasa, ya. Dengan giat, dengan sepenuhnya dia mengerjakan hal ini. Kemudian karena dia bekerja keras, dia bekerja 100% dan menghasilkan upahnya. Dia mendapatkan lipatan ganda dari apa yang dikerjakannya juga 100%, ya. Karena 5 mendapatkan bunganya atau labanya 5 juga, ya. Nah, dia akhirnya mendapatkan pujian dari tuannya, itu di ayat 21a. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Luar biasa Bapak Ibu, dia bukan hanya sekedar dipuji, hanya ingin mencari pujian, tetapi apa yang dihasilkan itu sudah menunjukkan bagaimana dia hamba yang bertanggung jawab, sehingga layaklah dia mendapatkan pujian. Tetapi dalam bacaan ini bukan hanya pujian, tetapi Tuhan ini akan mempercayakan perkara yang lebih besar lagi, karena dia setia dan mengerjakan tanggung jawab yang kecil, ya. Itu poin yang kedua. Jadi Tuhan itu memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Dalam Matius 25 ayat 21b, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kemudian bukan hanya mendapatkan kepercayaan yang lebih besar, tetapi juga dia menerima upah. Di bagian C, 21C,
masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Luar biasa. Siapakah kita? Apakah kita termasuk hamba yang setia, hamba yang bertanggung jawab? Kita lihat kalau tadi kita sudah belajar hamba yang bertanggung jawab, ciri-cirinya dia bekerja dengan sepenuh hati. Sekarang kita lihat bahwa hamba yang tidak bertanggung jawab atau ciri hamba yang malas, yang tidak bertanggung jawab adalah suka mengabaikan tugas pekerjaannya. Itu di ayat yang ke-18. Dia memandang enteng apa yang dipercayakan kepadanya, meremehkan apa yang dipercayakan kepadanya. Ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Artinya apa? Bahwa dia tidak mau berbuat apa-apa, tidak mau berlelah bekerja. Ngapain saya harus bekerja? Nanti yang dapat untung kan tuan saya, majikan saya. Ya, ini cara pandang orang yang malas, cara pandang orang yang tidak mau bertanggung jawab. Ya, ciri hamba yang tidak bertanggung jawab suka mengabaikan tugas pekerjaannya. Yang kedua, dia malas, tidak mau bekerja, tidak mau repot. Ya, mengharapkan untung besar tetapi tidak mau bekerja. Itu tertulis juga di dalam Amsal 13 ayat 4a. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Amsal 26 ayat 14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Buah dari hamba yang malas ini adalah tidak mendapat apa-apa atau tidak ada keuntungan, ya, karena dia tidak mau bekerja, ya Bapak Ibu. Ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Dia menerima tugas tapi tidak mengelolanya, lalu modalnya dikembalikan. Jadi dia tidak mendapatkan apa-apa karena dia tidak mau bekerja. Tidak ada keuntungan, tidak ada prestasi yang dia berikan kepada tuannya. Yang kedua, dia menerima murka dari tuannya. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ya, ini adalah ungkapan murka dari tuannya. Ayat 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dia tidak mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, itu justru akan diambil oleh tuannya, diberikan kepada yang lebih bertanggung jawab. Jadi siapa yang mempunyai, dia akan menjadi lebih berlipat kali ganda. Kemampuan dan hasilnya dan labanya akan dimiliki oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Tetapi sebaliknya, orang yang malas, orang yang tidak mau bertanggung jawab, dikatakan dalam pembacaan ini diambil daripadanya, semakin tidak memiliki apa-apa karena dia malas. Dia tidak mau mengerjakan apa-apa sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa. Kehilangan kesempatan, ya, di ayat 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ya, jadi diberikan kepada orang yang tadi diberikan 5, kemudian punya laba 5, akhirnya jadi 10, ya Bapak Ibu. Jadi yang rajin sama Tuhan akan ditambah-tambahkan apabila dia bertanggung jawab dan dapat dipercaya, ya. Ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Aplikasi bagi kita, di manakah posisi kita saat ini? Termasuk orang yang bertanggung jawab atau tidak? Termasuk orang yang rajin atau malas? Kita melihat dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh
hamba-hamba ini semua akan menikmati buahnya. Orang yang bertanggung jawab menikmati upahnya dan buahnya dilipat gandakan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya orang yang malas justru akan diambil. Tidak ada kesempatan, tidak ada kepercayaan, sehingga dia tidak menghasilkan apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa. Ini begitu merugikan Bapak Ibu. Itu sebabnya mari kita memiliki pemikiran untuk senantiasa menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab atas pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini menjadi landasan hidup bagi kita supaya kita menjadi orang-orang yang dapat diandalkan. Orang-orang yang dapat dipercaya, dia akan menjadi orang-orang yang dapat diandalkan, dapat menjadi kepercayaan majikannya, menjadi kepercayaan tuannya. Siapakah Tuhan kita? Siapakah majikan kita? Tentu saja di dalam Kolose 3 ini, majikan agung kita itu adalah Tuhan. Apabila kita bekerja, jangan hanya mencari pujian dari pemandangan manusia, tetapi ingatlah, apa yang kita kerjakan itu kesempatan, apa yang kita kerjakan itu adalah tanggung jawab, apa yang kita kerjakan itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Kerjakan dengan segenap hati, karena Tuhan melihat dan memperhatikan orang-orang yang mau bekerja dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan dan manusia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya percaya Bapak Ibu senantiasa diberkati dalam renungan 79 yang Bapak Ibu dengar dan renungkan setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati dan ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita bertumbuh bersama sampai menuju kepada kesempurnaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita terima firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, tolong kami umat-umat-Mu supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab menurut pemandangan Allah dan manusia, sehingga hidup kami menjadi berkat, berdampak bagi banyak orang seperti yang dikehendaki Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LSAD Magelang, supaya kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami umat-umat-Mu menuruti segala perintah-Mu. Kami diam di dalam-Mu ya Allah, dan Engkau ya Allah di dalam kami. Dan demikian kami umat-umat-Mu mengetahui bahwa Engkau ya Allah ada di dalam kami, yaitu roh yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Terima kasih, kami bersyukur, terima firman Tuhan ini dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.